Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Ta'lim Al-Muqarrabin, kita lanjutkan pembacaan hadis Al-Adabul Mufrad yang ke-648. Silakan, Pak. Ibnu Salam menceritakan kepada kami, dia berkata, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al-A'mashi, dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari neraka Jahannam. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah Dajjal. Berlindunglah kalian dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya. Ini perintah, Pak, ya. Ista'idzu billahi. Memohonlah perlindungan kepada Allah min jahannama, terhadap neraka Jahannam. Kemudian ista'idzu billahi min adzabil qabr. Memohonlah kalian perlindungan kepada Allah terhadap azab kubur. Ista'idzu billahi min fitnatil masihid dajjal. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah terhadap fitnah al-masih ad-dajjal. Ista'idzu billahi min fitnatil mahya wal mamat. Memohonlah kalian perlindungan kepada Allah terhadap fitnah hidup dan fitnah kematian. Sejumlah ahlul hadis dan juga ulama fikih memahami perintah ini sebagai perintah yang wajib, karena tidak ada suatu qarina atau alasan illat yang bisa dipegangi untuk memalingkan arti perintah ini dari aslinya, yaitu kaidah yang mengatakan bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Kaidah usul ini, kaidah fikih ini menunjukkan bahwa pada asalnya perintah menunjukkan wajib. Dan inilah yang disyariatkan untuk diucapkan setiap sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Dan di antara ciri-ciri hamba-hamba Allah yang Maha Rahman wa ibadur Rahman di dalam surat Al-Furqan itu, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ciri-ciri hamba-hamba Allah yang mendapat pujian di sini, yang akan mendapatkan ruangan di surga nantinya, di antara ciri-cirinya adalah senantiasa berdoa kepada Allah. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannama. Ya Allah, palingkan dari kami, jauhkan dari kami azab neraka, siksaan neraka Jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Karena siksaan ini
betul-betul meliputi. Orang tidak bisa lari. Kalau ada tempat yang tidak baik di dunia ini, mungkin bisa kita kabur dan mencari tempat lain, tapi di neraka tidak bisa. Makanya innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam ini adalah tempat yang paling buruk. Tempat tinggal yang paling buruk. Tempat kembali yang paling buruk. Ista'idzu billahi min jahannam. Memohonlah kalian perlindungan kepada Allah terhadap siksaan neraka jahanam. Begitu juga termaktub dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, terhadap siksaan neraka. Makanya sudah lewat kan dua hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang lafaznya ada di dalam Al-Qur'an juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, lihat, wa qina adzabannar. Bukan hanya sekedar meminta segala bentuk kebaikan di dunia ini dan juga segala bentuk kebaikan di akhirat, tapi wa qina adzabannar, dan lindungi kami terhadap siksaan neraka. Ini yang pertama. Makanya di antara hal yang wajib kita gali secara khusus itu adalah hal-hal yang terkait dengan neraka. Pembahasan tentang sifat-sifat neraka atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang keadaan di neraka jahanam itu ya harus kita pelajari. Makanya para ulama dalam kitab mereka itu, dalam tulis apakah itu masuk dalam kumpulan hadis-hadis yang memang ditulis dari awal pembahasan bab keislaman maupun nanti secara tersendiri dalam akidah tentang hari akhirat, itu selalu mereka memuat hadis-hadis tentang keadaan di neraka jahanam, atau secara terpisah tulisan. Ibnu Rajab rahimahullah memiliki kitab tentang hal ini, At-Takhwifu minan nar. At-takhwif itu membuat orang takut. At-takhwif, penakutan ya, minan nar, terhadap neraka. Oleh Gria Ilmu diterbitkan dengan judul Negeri Kebinasaan. Itu di hadis-hadis tentang keadaan di sana itu dicantumkan untuk memberikan gambaran neraka, dan juga selalu dijelaskan hal-hal yang bisa menyeret orang masuk ke dalam neraka, perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang, naudzubillah, terseret ke dalam neraka. Makanya di antara kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau beliau membaca ayat tentang neraka, beliau memohon perlindungan kepada Allah. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Ini yang kedua ini. Kaitannya juga dengan al-mahya wal mamat. Memohonlah kalian perlindungan kepada Allah terhadap azab kubur. Ini juga warid karena al-qabru seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan,
Al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Neraka itu imma raudhatun, dia merupakan taman-taman surga, au hufratum min hufarin nar, atau dia adalah lubang-lubang neraka. Jadi ada nikmat kubur, ada siksa kubur, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Ini yang harus kita, karena ini pendahulu. Itulah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un." Kami betul-betul akan membuat mereka merasakan azab yang paling dekat, yaitu azab kubur. Dunal adabil akbar, nanti setelah kiamat di neraka, itulah siksaan yang terbesar. Karena ini masih muqaddimah namanya. Ya, kita memiliki saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat yang mendahului kita. Selalu kita mohonkan ampunan kepada Allah agar mereka yang mendahului kita itu terhindar dari siksaan ini. Khususnya kepada kedua orang tua kita. Begitu juga orang-orang yang memiliki hak terhadap diri kita, famili kita. Sempatkan diri mendoakan mereka setiap saat, orang-orang yang telah mendahului kita, karena itu yang memberi manfaat kepada mereka, dan itu merupakan kebajikan juga bagi kita sebagai bentuk eratnya hubungan keimanan dengan mereka. Walaupun kita tidak kenal, walaupun kita tidak sekeluarga, tetap kita mendoakan mereka. Itulah doa, silahul mu'min, sebagai senjata setiap mukmin, doa ini. Baik laki-laki maupun perempuan yang pernah kita dengarkan namanya melakukan kebaikan, doakan, karena itu yang bermanfaat bagi mereka. Lihat betapa Rasulullah SAW sekedar memasuki areal kuburan itu mengajarkan doa untuk mereka yang sudah mendahului kita. Coba apa-apa yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah mendahului kita. Kan Rasulullah sudah bersabda kan, dan hadisnya sudah lewat nih. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu. Kalau anak cucu Adam itu, manusia sudah meninggal, inqata'a anhu, sudah terputus amalannya. Biasanya bisa sholat, bisa puasa, bisa bersedekah, zakat, bisa juga menunaikan ibadah haji dan umrah, dan semua kebaikan yang lainnya leluasa dia lakukan. Tapi kalau sudah meninggal, putus jadinya. Tapi masih ada harapan dari amal-amal kebaikannya, baik dari keturunannya maupun illa min thalathin. Doa diantaranya dari anak yang soleh itu. Jadi kita kalau ini orang tua kita sudah meninggal dunia, di waktu-waktu mustajab itu harus kita manfaatkan untuk mereka, dan juga secara umum kaum muslimin. Dan ini menunjukkan tetap kekalnya hubungan kita dengan mereka. Ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah yang isinya begini. Artinya, barang siapa yang memohonkan ampunan, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat,
barang siapa yang memohonkan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat, kataballahu lahu min kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Allah mencatatkan baginya dari setiap mukmin dan mukminah, yang laki-laki maupun perempuan, 1 pahala kebajikan. Berapa jumlah mereka? Antum punya statistik ya? Dan itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh pelosok bumi. Lihat doa, pentingnya doa di sini. Hal ini apalagi kalau itu adalah keluarga kita yang sudah mendahului. Ikatan kekerabatan dan juga rahim itu tetap berjalan. Dan disinilah lebih kita harus buktikan. Coba ya, antum banding-banding. Mana lebih terkesan berbuat baik kepada seseorang, khususnya kepada kedua orang tua kita, sebelum mati atau sudah mati? Coba antum banding-bandingkan. Ini ada Pak Dr. Yonnya, biasanya ini cermat pembandingnya. Mana yang lebih nih? Sebagian ulama mengatakan inilah hikmahnya syariat di sini, mengajarkan doa. Kalau seseorang berbuat baik kepada seseorang selama hidupnya, khususnya kedua orang tua kita, ada kemungkinan itu dimasuki oleh perasaan riya atau sebab lain yang mungkin, contohnya begini, ketika orang tuanya sudah berumur atau ini, dia maksimalkan perbuatan kebaikannya itu, tapi disisipi oleh suatu perasaan tersuntik namanya, dengan perasaan nanti orang bilang, kok punya anak tidak ada yang ngurus. Jadi dia memperhatikan dan mengurus orang tuanya itu karena takut dicela oleh sesama makhluk. Berarti cacat kan? Tetapi kalau sudah meninggal dunia, tetap dia menghadapkan diri memohon kepada Allah yang jelas-jelas bermanfaat. Ini lebih berkesan kan? Dan betapa cepat orang ini. Orang meninggal dunia itu mungkin perasaannya itu, wah saya harus ikut sholat jenazah, saya harus ikut ke kuburan. Iya itu secara lahir, tapi nanti sepekan 2 pekan berikutnya itu ya sudah mulai ini, sudah mulai hilang perasaan itu. Kita tidak tahu masih berlanjut atau tidak. Tetapi seorang mukmin yang memiliki kepedulian terhadap titik ini itu dia harus meraba-raba. Kalau ada janda, dia tidak memikirkan saja nanti siapa yang jadi suaminya, tapi dia doakan apanya? Suaminya, karena dia kenal orang baik. Begitu juga sebaliknya, kalau temannya memiliki istri yang sudah mendahului, apalagi dia memiliki hubungan baik, dia selalu memikirkan suaminya adalah jemaah, suaminya adalah, dia doakan terus. Karena itu bermanfaat. Doa bermanfaat bagi orang yang didoakan maupun yang mendoakan. Dan ini takarrub kepada Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah yang ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya aku perkenankan. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Tapi memerlukan ketulusannya. Antum mendengar orang sakit, apapun jenis penyakitnya, apakah dia berhadapan dengan medis atau cuma di rumahnya, doa di sini, berdoa. Dan antum jangan larut dengan suatu kebiasaan baik sebenarnya,
diinfokan kematian seseorang di grup atau sakit. Pertanyaannya, apakah perasaan keprihatinan kita sebagai seorang mukmin itu hanya dilampiaskan dalam bentuk mengcopy paste doa yang sudah ada? Itu kan cuma untuk dibaca orang-orang tertentu. Tapi kalau jari-jari kita ini menulis seperti itu, apakah secara otomatis batin kita langsung menghadap kepada Allah di atas arasnya itu, bahwa ya Allah sembuhkan dia, ya Allah rahmati dia, ampuni dosa-dosanya yang sudah meninggal dunia? Kira-kira mencakup atau tidak, Pak? Nah, jadi yang paling tulus itu jangan suka berprinsip yang penting store muka. Saya sudah mau copy paste, ikut di grup mendoakan. Tapi buktikan di hadapan Allah bahwa Anda betul-betul mengarahkan permintaan secara khusus kepada Allah untuk dia. Begitu juga berita kematian. Anehnya, ucapan ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu yang paling populer ya. Itu kan hanya disyariatkan bagi yang mendengarkan berita. Ya sudah, Anda jangan forward lagi ke orang kata-kata ayat itu. Karena Anda yang mendengarkan berita kan, usahakan supaya kita membuktikan keikhlasan kita di sini di hadapan Allah dengan langsung mendoakan. Kalau bisa ikut sholat jenazah dan leluasa ikut menguburkan, ya ikut. Tapi doa itu yang harus berkesinambungan. Ini jangan larut ya. Seperti yang sering terjadi nih. Orang memberikan perhatian sampai-sampai yang di rumah duka itu harus selalu dipasang apa ini? Tenda. Apa bentuk perhatian kalau ini duduk di situ kan? Bertakziah itu adalah mengucapkan sesuatu kepada yang terkena musibah. Tapi cuma menantun duduk-duduk di situ sambil ngobrol. Orang sudah masang tenda, kemudian mungkin sewa kursi juga ya. Doa itu yang harus menjadi pembuktian. Begitu juga dia biasa nggak pernah kelihatan di masjid, orangnya tidak pernah ke masjid. Tiba-tiba ketika mengantar mayat ke kuburan, dia terdepan motornya dengan suara yang kencang sambil bawa apa? Bendera kuning, terdepan dia. Apa yang seperti ini? Dia sendiri mau jadi pahlawan terdepan ketika mengantar mayat, tapi dalam kelakuannya itu azan dikumandangkan santai-santai aja tuh. Tidak ke masjid. Nomor 1 nih ya, kalau atau muncul di masjid kalau malam pertama bulan Ramadan. Tapi maghrib tidak, cuma isya datang tuh. Maghrib tidak, subuh juga tidak, maghribnya saja, isyanya saja. Untuk apa ikut salat isya? Mungkin niatnya itu bukan untuk yang 4 rakaat wajib itu, tapi yang ini nih. Ya, jadi prinsip bersyariat seperti ini harus kita luruskan, bahwa ada kewajiban. Pembahasan Dajjal dan fitnah hidup dan mati insyaallah kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.